5 menit sudah kita tunggu. Jadi kita akan mulai saja sekarang. Sebagaimana tadi saya sampaikan, diskusi ini berlangsung atas kerjasama antara PT Archipel Prime Advisory dengan Lembaga Independensi Peradilan. Untuk itu, pertama-tama saya hendak mengundang Direktur dari PT Archipel Prime Advisory untuk menjelaskan singkat mengenai tujuan ataupun profil dari PT Archipel Prime Advisory. Saya persilahkan Ibu Vivik Mulyana untuk memberikan brief singkat mengenai Archipel. Silakan Ibu Vivik. Terima kasih Ibu Nisa. Rekan-rekan sekalian, teman-teman, dan juga saya lihat dari peserta ada adik-adik dari beberapa universitas. Selamat datang, selamat bergabung pada acara yang digagas oleh Archipel Prime Advisory dan Lembaga Independensi Peradilan (LAIP), yang lebih kita kenal dengan LAIP, di mana kita akan melakukan beberapa seri kajian hukum khususnya terkait dengan dialog e-litigasi. Jadi ini hanyalah introduction, ya, pembukaan dari 3 seri pembahasan e-litigasi. Izinkan saya menjelaskan terkait dengan Archipel. Jadi beberapa para aktivis pembaruan kita berpikir perlu adanya suatu pool of experts, pool of knowledge, di mana dari berapa banyak kegiatan pembaharuan hukum ini kita berhasil mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bisa kita share kepada khalayak, kepada publik. Jadi Archipel ini adalah consultancy company dan juga knowledge center karena kita banyak mengumpulkan hasil riset yang fokus pada hal-hal yang terkait dengan sektor publik. Ekspertis kami khususnya di bidang reformasi hukum dan peradilan. Dan salah satu poin terkuat kami adalah kami terlibat langsung di beberapa proyek, di beberapa kegiatan-kegiatan reformasi institusi publik, dan kami berharap pengalaman itu bisa kita memberikan manfaat, nilai tambah, added value bagi masyarakat. Itu saja mungkin pengarahan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada LAIP, kepada Ibu Liza Fariha, direkturnya langsung yang ikut share, yang nanti akan share pengalamannya terlibat dalam e-litigasi. Itu saja mungkin dari kami. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Mbak Moderator, Mbak Nisa. Oke, terima kasih Ibu Vivik. Kita mulai saja diskusinya. Untuk diskusi ini kita ada 3 pembicara. Pertama-tama saya akan coba bacakan terlebih dahulu short bio dari masing-masing pembicara. Pembicara pertama adalah Bapak Yunani Abioso, dikenal dengan nama singkatan Abi, ya. Beliau adalah peneliti hukum yang fokus pada isu ketatanegaraan dan peradilan. Selama ini terlibat banyak dalam pembaruan sektor manajemen perkara di Mahkamah Agung. Selain itu juga salah satu konsultan di Archipel dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekaligus juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pembicara kedua adalah Bapak Fauzul Akbar. Beliau Bapak Fauzul Abrar. Beliau ada senior litigator di Mulyana Abrar Advocates. Pak Abrar ini cukup senior, sudah sejak tahun 2011 mewakili juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perkara-perkara gugatan lingkungan hidup. Pak Fauzul aktif menjadi pengurus di Peradi. Pembicara ketiga adalah Ibu Liza Fariha. Ibu Liza adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan atau yang kita kenal bersama LAIP.
sejak tahun 2012 menjadi peneliti LAIP dan ikut dalam mendorong pembaruan peradilan di Indonesia, terutama untuk sektor administrasi perkara, pengawasan hakim, dan pemanfaatan putusan pengadilan. Jadi nanti kita akan mendengarkan dari Pak Abi terlebih dahulu, lalu kemudian disambung dengan Pak Fauzul, dan setelah itu kita akan mendengar pandangan dari Ibu Liza, dan ketika pembicara semuanya sudah selesai menyampaikan pandangannya, kita akan buka sesi tanya jawab. Tanya jawab dapat dilangsungkan secara langsung, jadi penanya bisa langsung mengaktifkan speakernya, atau nanti mungkin host yang akan mengaktifkan speakernya, tapi saya mohon agar yang mau bertanya untuk memberikan tanda tangan ya, jadi raise hand gitu, jadi angkat tangannya, sehingga nanti dari host akan dibukakan speakernya, akan dibukakan mikrofonnya. Pertanyaan juga bisa disampaikan melalui chat room, jadi nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan yang nantinya kita akan harapkan pembicara dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya begitu gambaran rundown dari diskusi hari ini. Dari sebelumnya mungkin saya hendak menanyakan terlebih dahulu kepada para peserta, apakah suaranya dari baik moderator maupun nanti pembicara itu dapat terdengar dengan jelas. Jika memang tidak terdengar dengan jelas, silahkan juga untuk menyampaikannya di chat room ya, sehingga bisa kita perbaiki segera teknisnya. Dan diskusi ini dapat juga diikuti melalui YouTube channel yang telah dibagikan melalui chatroom Zoom. Demikian yang dapat saya sampaikan. Segera saya serahkan diskusi ini untuk dimulai oleh Pak Abi. Silakan Pak Abi. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya apakah terdengar? Cukup jelas? Dari saya terdengar cukup jelas, Pak Abi. Nanti mungkin kalau dari peserta tidak terdengar, dari peserta bisa langsung saja menyampaikan di chat room. Baik. Selamat siang Bapak Ibu hadirin semuanya, terutama yang terhormat Ibu Vivik selaku penyelenggara, para pembicara, Pak Fauzul, Mbak Liza, sudah bersama-sama kita juga di sini untuk mendiskusikan tema ini. Nah, saya ini kebagian pembicara pertama untuk menyampaikan terutama apa sih dan bagaimana gitu, mungkin secara umum saja dulu sebagai pemantik diskusi. Litigasi di pengadilan saat ini, terutama dalam kondisi pandemi saat ini dan yang mungkin nanti pasca pandemi seperti apa. Nah, sebagai juga gambaran, tentunya ini gambaran umum saja, nanti tentu perspektif lain bisa muncul dalam diskusi ataupun hal-hal lain. Dan tentunya perspektif lain kita harapkan dari penjelasan para pembicara lainnya. Saya mohon izin untuk share screen, Mbak Ibu Moderator. Sudah terlihat? Ya, oke, Bi. Oke. Bapak Ibu hadirin, jadi saya di sini akan mencoba memberikan gambaran umum dulu, gambaran umum sebetulnya bagaimana sih kondisi pengadilan gitu dalam kondisi pandemi lah, terutama saat ini ya, kondisi pandemi dalam mengimplementasikan litigasi elektronik. Ya memang kita mau nggak mau dalam era saat ini juga segala sesuatu dilakukan secara elektronik, nggak hanya dunia bisnis mungkin yang selama ini sering banyak menggunakan elektronik via email atau transaksi elektronik ataupun dan seterusnya, tapi juga sekarang dunia pendidikan, kemudian ya masuk juga dunia hukum dan peradilan, dan semua aspek kehidupan sekarang ya sudah mulai elektronik. Nah, sebetulnya kita bisa lihat juga apakah litigasi elektronik yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan ini, terutama di Indonesia, ini hal baru karena pandemi atau sudah ada gitu. Cuman ya karena sekarang saja
dalam kutip, tanda kutip terpaksa, maka dilakukanlah itu secara elektronik litigasinya. Pertama saya ingin mencoba menghadirkan beberapa aspek dulu mengenai mungkin ini adalah beberapa hal yang saya identifikasi, problem-problem peradilan di masa pandemi yang mendorong kenapa belakangan mungkin dengar juga praktek-praktek peradilan secara elektronik. Nah, khusus dalam peradilan pandemi ini setidaknya identifikasi yang mungkin nanti bisa di cross-check kembali. Pertama ada ketemu isu pemenuhan hak. Tentu ini menjadi problem yang utama di Indonesia ketika misalkan dalam kasus pidana, terutama para terdakwa atau tersangka yang ditahan, masa tahanannya sudah habis, kemudian ini bagaimana harus disidangkan ataupun harus lepas. Nah, ini jadi akhirnya dilakukanlah upaya-upaya pemenuhan haknya, yang identifikasi mesti seperti apa. Pun juga demikian kalau misalkan dalam kasus atau sengketa perdata, dalam hal ada, ya pasti sudah banyak mungkin sengketa-sengketa perdata yang hadir dalam pandemi ini dan mereka memilih jalur di pengadilan, tentu ada hak-hak para pihak itu yang harus dipenuhi. Belum lagi juga hak-hak orang lain yang tersangkut paut dengan dunia hukum dan peradilan, ya salah satunya mungkin para aparatur itu sendiri gitu kan, terdampak dalam pandemi ini ada kemungkinan tertular, mungkin kemudian pengunjung pun atau pihak yang datang pengadilan juga ada khawatiran penularan karena berkumpul beramai-ramai gitu di saat juga belum jelas gitu ya jaminan kesehatan di gedung kantor pengadilan ataupun kantor pelayanan publik lainnya. Nah, ini membuat satu dan lain hal membuat proses persidangan terhambat. Saya beberapa identifikasi saya, mungkin nanti Pak Wazuli juga bisa koreksi. Dari teman-teman lawyer itu persidangan udah jelas terhambat. Dan kalaupun ada, memang terpaksa harus melakukan, pengadilan tuh biasanya memilih untuk yang melakukan elektronik. Dan ini ya memang bukan hal baru dari pengadilan, tapi ya mungkin dalam prakteknya, karena terpaksa dalam era pandemi ini, ya mungkin harus dilakukan segera, kalau nggak segera ada implikasi hukum lainnya, ya terpaksa dilakukan ya meskipun dalam kondisi yang mungkin gagap gitu. Ada beberapa hambatan-hambatan yang ditemui, tapi dia dipaksa untuk menjalankan. Nah, dari sisi aspek hukum dan kebijakan ada dua hal sebetulnya. Yang pertama, saya memandang masih kurang jelas ya sikap dari pemerintah maupun pembentuk undang-undang menghadapi pandemi COVID ini. Memang sudah ada beberapa sikap terkait dengan penetapan kebencanaan, kemudian persiapan dalam hal ekonomi dengan terbitnya Perpu 1. Tapi terkait dengan tadi balik lagi ke pemenuhan hak orang di pengadilan, ini belum ada nih gitu. Apakah ini darurat sehingga kalau misalkan darurat boleh berlaku juga hukum acara darurat, beberapa hal dalam hukum acara boleh dianulir apa enggak? Nah, ini kan masih banyak yang tanda tanya, banyak dipertanyakan orang juga. Nah, akhirnya praktek-praktek yang sebetulnya sudah berjalan di pengadilan tadi dengan tergagap-gagap dipertanyakan payung hukumnya gimana gitu. Apakah sebetulnya ini dibolehkan nggak sih gitu? Atau ya malah saya udah dengar ada beberapa kasus seorang bapak gitu yang tidak terima anaknya di sidang pidana, kebetulan di sidang secara online gitu. Karena dia merasa sebagai orang tua tidak punya hak untuk mendampingi anaknya ataupun ya lawyernya gitu untuk mendampingi. Nah, ini ya sudah mulai mempertanyakan. Ini beberapa isu yang teridentifikasi, tapi sebetulnya apakah tidak ada penyelesaiannya? Apakah benar nggak ada solusinya? Nah, situasi pandemi kan tentu bukan di Indonesia aja, karena dari Indonesia pun juga berdampak karena dari luar negeri. Saya coba mengutip referensi dari praktek di luar negeri itu sebetulnya seperti apa sih. Nah, saya ngutip secara general aja di Amerika dan Uni Eropa. Nah, ini kiblat timur dan kiblat barat supaya bisa gambaran umum. Di Amerika itu ada undang-undang federalnya menetapkan
kondisi darurat itu ya selain ada penetapan kondisi darurat oleh Presiden, kemudian dilanjutkan dengan undang-undang diterbitkan oleh Kongres tentang penanganan bencana ini atau penanganan pandemi. Nah, salah satu yang diatur dalam hal Undang-Undang Federal itu adalah pelayanan publik, termasuk ada persidangan, itu bisa ditunda. Bagaimana diaturnya penundanya berapa lama, ya itu diserahkan lagi ke masing-masing negara bagian ataupun county, bagaimana implementasikan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, ini kan yang menariknya gitu di apa namanya, meskipun kondisi idealnya kita nggak tahu prakteknya seperti apa, tapi dari aspek kebijakan ada otoritas tertinggi itu memperhatikan bagaimana seharusnya ini terlaksana. Jadi kalau misalkan memang sudah ada perintah undang-undang bisa ditunda, saya rasa mungkin aspek-aspek hukum acara yang lainnya ya tentu bisa terbit aturan-aturan lainnya yang mengesampingkan hukum acara yang berlaku sebelumnya. Nah, kalaupun memang diperlukan persidangan, syaratnya itu diatur cukup ketat gitu ya. Salah satunya kalau misalkan ya kondisinya sama, apakah masa tahanannya habis ataupun harus segera diputus, karena kalau tidak diputus ada pelanggaran terhadap hak seseorang. Nah, itu dilakukan secara video conference. Nah, tapi catatannya itu membutuhkan persetujuan para pihak. Gimana kalau nggak setuju? Nah, di dalam beberapa state yang saya pernah baca, kalau nggak setuju ya balik lagi ke ketentuan di Undang-Undang Federal bahwa harus ditunda. Nah, selain itu bagaimana penyelesaian sengketanya memang sebetulnya didorong untuk yang off court settlement, didorong mediasi ataupun arbitrase online. Nah, kalau pidana yang saya dengar bahkan mendorong plea bargain gitu, pengakuan para tersangka gitu sehingga bisa mendapatkan keringanan dalam pemidanaannya. Tapi lagi-lagi ini belum, saya masih in general banget, itu baru mengutip referensi dari bacaan. Dan ya berdasarkan Undang-Undang Federal itu masing-masing negara bagian, masing-masing county silakan mengaturnya masing-masing gitu. Karena penetapan darurat pandemi ini juga berbeda-beda setiap negara bagian, ada yang mungkin 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Nah, itu di Amerika. Gimana di belahan bumi barat, di Eropa. Nah, di Eropa European Court of Justice mengeluarkan panduan bagaimana pengadilan di negara anggota bersikap terhadap pandemi ini. Panduannya ya cukup lengkap, meskipun in general juga. Lengkap dalam artian dia memberikan panduan lebih kepada pemenuhan hak itu tadi, dengan memperhatikan kondisi tersangka atau terdakwa atau para pihak, kemudian saksi, kemudian bagaimana prosedur pemeriksaan saksi sehingga dia tetap terjamin keamanan dan kenyamanannya, kemudian terhadap perkara tertentu bagaimana kepastian hukumnya, misalkan secara spesifik disebut juga perkara insolvensi. Nah, jadi yang lebih diperhatikan adalah perubahan pola ataupun prosedur yang harus dilakukan dalam sidang video conference. Karena di Uni Eropa isu mengenai teknologi udah bukan tanda tanya lagi gitu. Mereka sudah terbiasa melakukan filing dokumen secara elektronik, ya bukan setahun 2 tahun ini aja, mungkin udah 10-15 tahun ke belakang, mereka sudah terbiasa melakukan filing dokumen secara elektronik, dan juga beberapa sidang juga bisa dilakukan video conferencing. Dan itu juga sering terjadi di European Court of Justice. Nah, jadi yang menjadi isu adalah bagaimana prosedur itu diatur kembali sehingga hal-hal yang mungkin agak sensitif atau butuh penanganan lebih lanjut itu yang memang terjamin. Nah, jadi memang beberapa negara anggota mengeluarkan aturannya masing-masing, tapi memang pada pokoknya adalah sebisa mungkin sidang jarak jauh. Dokumen silakan filing melalui elektronik, bisa via email ataupun melalui aplikasi yang tersedia, dan juga ya pemeriksaan melalui video conferencing. Nah, itu negara-negara yang seperti Belanda, Spanyol, Portugal, Swedia melakukan hal seperti itu. Bahkan di beberapa negara Eropa Timur juga melakukan hal yang demikian gitu. Malah ada yang agak terobosannya dibilang agak maju di Austria yang benar-benar akhirnya memberlakukan juga seal elektronik untuk bagi pekerjaan-pekerjaan notari. Nah, jadi ya masing-masing negara mengedepankan elektronik, tapi ya isu utamanya adalah prosedur lagi-lagi yang diatur sedemikian rupa dalam menghadapi pandemi. Ini
memang dalam kita melihat kondisi di negara lain, di Amerika ataupun Uni Eropa, beberapa negara yang tadi saya sebut, memang tidak bisa jadi isu teknologi sudah tidak ada gitu. Dibanding di Indonesia mungkin ketika sudah ada sarana elektronik banyak, mungkin mayoritas penduduk Indonesia juga sudah menggunakan HP Android, laptop Microsoft gitu, tapi ketika dihadapkan dengan harus membuka aplikasi Zoom ataupun Google Meeting, ya lagi-lagi bisa menjadi suatu tanda tanya. Jadi yang mau saya hadirkan di sini adalah memang di Indonesia kita berani bilang juga bukan barang baru mengenai litigasi elektronik itu. Saya kasih contoh di Mahkamah Konstitusi sudah sejak tahun 2009 itu ada peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman pengajuan permohonan secara elektronik dan pemeriksaan jarak jauh. Jadi kalau bahasa kerennya itu adalah e-filing, gitu ya, bisa filing melalui aplikasi namanya Simple di Mahkamah Konstitusi atau via email, emailnya kepanitraan dengan seluruh berkas yang diperlukan ataupun melalui aplikasi namanya Simple. Dan juga dimungkinkan ada pemeriksaan jarak jauh. Nah, bahkan pemeriksaan jarak jauh ini MK mempersiapkan infrastrukturnya sedemikian rupa bekerja sama dengan hampir 48 universitas atau instansi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia dalam membangun infrastruktur video conference. Jadi memang sebetulnya sudah siap dan pernah digunakan beberapa kali. Nah, tapi bagaimana dengan pandemi? Nah, justru ketika masuk pandemi dan ada penetapan bencana oleh pemerintah, MK sempat menunda sidangnya selama 2 minggu. Menunda termasuk kalau nggak salah pegawainya pun juga WFH, work from home. Nah, tapi itu berakhir, akhirnya WFH itu dicabut, akhirnya menggelar sidang karena sudah ada masuk pengujian Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang yang terkenal dengan Perpu COVID yang dari aspek ekonomi itu, yang sekarang sih sudah disahkan oleh DPR. Nah, tapi waktu itu sempat disidangkan dengan protokol kesehatan COVID, ya para peserta yang masuk gedung MK diperiksa, disterilisasi, terutama hakim duduk berjarak, pakai masker, pakai sarung tangan, jubah juga disterilisasi dan seterusnya. Jadi ada tersedia sarana elektronik yang menunjang litigasi secara elektronik dan mengatur juga sudah ada prosedurnya, tapi ya kalau memang harus disidangkan secara tatap muka, dilakukanlah tatap muka. Nah, ini juga yang beberapa kali terjadi di sidang-sidang di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Saya juga mungkin nanti perlu koreksi dari Pak Fauzul bagaimana praktek di lapangan. Saya coba mengutip 2 kebijakan Mahkamah Agung. Pertama adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik. Nah, yang kedua adalah ini ruang lingkupnya memang terbatas, yaitu untuk perkara perdata umum, belum termasuk kepailitan dan niaga, sayangnya. Dan kemudian juga ada perkara perdata agama dan tata usaha negara, itu ruang lingkupnya. Jadi pidana pun tidak masuk di situ. Nanti pidana bagaimana dilakukan, ya sekarang belum ada dasar hukumnya yang banyak orang meresahkan, belum ada payung hukumnya itu bagaimana. Nah, yang kedua adalah kebijakan Mahkamah Agung itu tertuang dalam surat edaran nomor 1 tahun 2020 yang sudah diperbaiki sampai dengan terakhir nomor 4 kalau nggak salah. Ini salah satunya penetapan salah satunya mengatur ada jangka waktu pelaksanaan tugas dalam hal pandemi ini, gitu. Diperpanjang setiap 2 pekan kalau nggak salah. Beberapa hal yang diatur pertama adalah work from home memang. Jadi kalau di kantor itu piket bergantian di kantor dan didorong untuk optimalisasi penggunaan e-court termasuk persidangannya. Nah, kalaupun harus sidang, ini SEMA memberikan kewenangan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menentukan apakah bersidang secara tatap muka, pertama apakah ini harus bersidang atau boleh ditunda, itu dulu. Terus kedua, kalau terpaksa harus bersidang, apakah tatap muka atau dimungkinkan untuk jarak jauh, tergantung para pihak tentunya. Jadi ini diberikan, ya mungkin dipandang majelis hakim yang paling mengetahui bagaimana kondisi para pihak dan kondisi pengadilan di tempatnya, ya maka kewenangan itu diberikanlah. Nah, untuk pidana, terutama jinayat, pidana jinayat di Aceh dan juga pidana militer, memang ada isu yang tadi saya sempat bilang, misalnya
tahanan habis masanya gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, memang balik lagi ke protokol yang diatur dalam SEMA, boleh dilakukan dengan protokol COVID. Itu salah satunya. Kalau di kantor pengadilan ya harus dijamin sterilisasi, kemudian juga menggunakan masker. Ya sebetulnya didorong sih lebih video conference. Kenapa? Karena sudah ada juga MOU, nyebutnya sih diaturnya namanya perjanjian kerjasama antara Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung, kemudian juga dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terkait apa? Pertama, melakukan video conferencing untuk perkara pidana. Nah, ini diatur juga masing-masing pihak menyediakan sarananya masing-masing. Ya, misalkan pengadilan hakimnya ya menyediakan dia. Kemudian untuk JPU kalau harus bersidang di kantornya ya silahkan menggunakan infrastrukturnya sendiri. Kemudian di Jenpas kalau dia memang dititipkan tersangka di rutannya ya tolong disediakan juga untuk video conferencing. Nah, ini memang kalau mau diikuti beberapa undang-undang sih sudah mengatur. Saya coba menyitir salah satunya dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sudah diperbolehkan pemeriksaan sidang jarak jauh. Ya memang mungkin pada waktu itu tidak dibayangkan mungkin dalam kondisi pandemi, tapi ya mungkin demi safety gitu kan, demi kenyamanan atau keamanan saksi dalam memberikan keterangan, maka diatur boleh jarak jauh atau beda ruangan di ruang sidang misalnya. Tapi ternyata ini termanfaatkan dalam kondisi saat ini. Nah, tapi saya juga mencatat ada beberapa hambatan sih, masukan dari teman-teman praktisi, terutama sih ketersediaan perangkat dan network, jaringan internet. Ya, kita sulit mengadu ke siapa, memang gimana pun jaringan internet jangankan mungkin di daerah ya, di Jakarta aja penyedia jasa kadang-kadang up and down, baik yang seluler 4G ataupun yang kabel, itu ya ini isu umum gitu, tapi ya ini namanya kita hadapi bersama-sama gitu. Kemudian ada isu mengenai posisi terdakwa. Posisi terdakwa ini apakah di rutan atau harus dibawa pengadilan. Ini menjadi kebingungan juga bagi para advokat katanya. Advokat saya harus dampingi di mana? Kalau ke rutan ya tetap nggak bisa masuk sebetulnya karena katanya ruangan pemeriksaan video konferensinya itu di dalam gitu. Tapi kalau misalkan saya hadir ke pengadilan ya saya juga nggak bisa mendampingi klien saya gitu. Nah memang ada beberapa hal yang perlu diatur kembali, terutama dalam aspek litigasi elektronik di pidana. Nah ini yang mudah-mudahan Mahkamah Agung juga mendengar dan memang yang saya dengar sedang mempersiapkan prosedur terkait litigasi elektronik di Mahkamah Agung. Kita tunggulah mungkin bagaimana. Tapi yang jelas kalau kita berbicara praktek sudah terjadi gitu. Itu terbukti dari berbagai kerjasama dilakukan oleh pengadilan negeri, kemudian juga dengan kejaksaan maupun Dirjen Pemasyarakatan. Bahkan terkadang-kadang juga ada support dari rutan Polres ataupun Polsek. Nah, ini apakah yang tadi saya bilang, apakah barang baru atau barang lama? Jadi sebetulnya ini peluang. Jadi bagaimanapun apapun kejadiannya ketika sekarang teknologi digunakan secara masif, ternyata sarana-sarana yang sudah dipersiapkan untuk kemudahan, efisiensi, dan efektivitas pekerjaan kita bisa manfaatkan ya. Salah satunya ya misalkan secara contoh yang aplikasi yang kita gunakan saat ini Zoom. Zoom sudah ada sejak tahun 2012 tapi nggak terkenal amat gitu. Tapi sejak pandemi tiba-tiba terkenal banget gitu, bahkan mempengaruhi valuasi perusahaannya. Nah, dan ya ini salah satu aspek menunjukkan peningkatan penggunaan elektronik dalam kehidupan kita saat ini. Nah, harusnya nggak menutup kemungkinan penggunaan juga di dalam proses beracara di pengadilan. Nah, ini sedikit gambaran sebetulnya modernisasi pengadilan itu sudah dilakukan panjang. Kalau kita mau mengutip Mahkamah Agung aja sendiri sudah menyusun blueprint pembaruan peradilan 2010, ya berarti dimulai diimplementasikan tahun 2010. Sebelumnya kalau nggak salah juga ada blueprint yang tahun 2003. Nah, di situ salah satu isinya adalah arah pembaruan TI yang mendukung seluruh proses kerja pengadilan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan transparansi serta akuntabilitas. Kalau kita mengutip lagi juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya ini terkait juga untuk MA, MK, dan seluruh pengadilan, dibilang harus menyediakan pelayanan yang mempermudah
para pihak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang mudah, biaya terjangkau dan cepat gitu kan. Nah, belakangan malah terutama sejak pemerintahan Jokowi, e-gov gitu kan, diperkenalkan e-government, prioritas pemerintah itu masuk dalam RPJMN, semua institusi didorong untuk melakukan modernisasi pelayanan publiknya, seluruh kegiatan dilakukan secara berbasis. Mohon maaf Pak Abi, mungkin bisa di wrap up karena waktunya mungkin kita cuma punya 2 menit lagi nih. Oke deh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, satu slide terakhir saja. Nah, modernisasi sistem administrasi pengadilan di Mahkamah Agung. Jadi kalau tadi saya bilang Perma 1 2009 berbicara fiturnya banyak sebetulnya. Ini yang saya bilang tadi bisa kita manfaatkan, terutama para user yang sedang bersengketa ataupun lawyer. Ada e-filing, e-payment, dan e-saman. E-filing ya pendaftaran perkara, pembayaran perkara secara elektronik, dan juga pemanggilan secara elektronik. Nah, yang terakhir kita bisa manfaatkan adalah litigasi secara elektronik, ini terutama dalam perkara perdata. Apa yang dilakukan, ini terutama dalam sidang pemeriksaan, kalau istilahnya jawab jinawab ya, replik duplik itu bisa dilakukan dengan penyerahan dokumen di dalam aplikasi. Kemudian ada fitur lagi juga pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik jarak jauh, video conferencing sudah dimungkinkan. Kemudian kecuali pemeriksaan bukti masih belum dimungkinkan. Ketiga, ada diperkenalkan salinan putusan elektronik yang dibubuhi dengan tanda tangan elektronik. Nah, ini lagi-lagi juga sejalan dengan upaya modernisasi yang dilakukan pemerintah menurut Undang-Undang ITE, diperkenalkanlah tanda tangan elektronik yang selama ini mungkin sudah banyak digunakan di dunia perbankan ataupun transaksi elektronik. Ya, mungkin kalau seperti kita Lazada, Tokopedia, atau Bukalapak, ya ini pengadilan pun sudah mulai mengimplementasikan seperti itu. Dan MK saya udah lebih dahulu, Mahkamah Agung sejak tahun 2019 sudah mengimplementasikan. Nah, jadi apa peluangnya? Nah, ini kita harus pahami perubahan ini udah pasti nggak bisa dielakkan, tapi kita minta pembentuk kebijakan, ya DPR, Presiden, ataupun ya mungkin pengadilan punya kewenangan untuk mengatur, boleh buat ini responsif gitu, harus responsif dengan kebutuhan masyarakat, prosedur diatur ulang, jangan sampai masyarakat ribut hanya gara-gara hukum acaranya nggak sesuai gitu. Padahal sebetulnya kita sangat membutuhkan implementasi teknologi dalam proses beracara atau litigasi di pengadilan, tapi karena tidak ada kejelasan hukum, akhirnya masyarakat dirugikan karena perdebatan yang nggak perlu. Nah, memang aspek infrastruktur TI juga harus prima, karena ini salah satunya juga prasyarat untuk meningkatkan public trust terhadap sistem, nggak hanya sistem pengadilan sih saya rasa, tapi sistem apapun dalam aspek pelayanan publik. Nah, dan juga ya kita diharapkan masing-masing dari kita semua meningkatkan literasi kita terhadap penggunaan teknologi informasi di dalam masa kini, ya udah nggak bisa dielakkan juga. Nah, jadi new normal sudah di depan mata. Kalau mungkin kita juga udah bersiap-siap mungkin akan seperti ini ritme kerja. Bahkan di dunia pendidikan juga sudah mulai didorong mungkin pembelajaran jarak jauh yang lebih banyak, ya, dan ya, apalagi yang mungkin pasti akan menyentuh sektor-sektor lainnya. Nah, sebagai pemantik diskusi, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih berdalam bisa kita diskusi dalam sesi diskusi. Demikian, Ibu Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abi atas penjelasannya ya. Tadi bahkan sudah secara runut dijelaskan mengenai perbandingan dengan di negara lain, dan juga sebetulnya asal mula dari adanya electronic system di Mahkamah Agung itu sebetulnya sudah berlangsung cukup lama gitu ya. Nanti mungkin sebenarnya yang paling menarik itu slide yang tadi ya, yang terkait gambaran apa saja sih services yang ditawarkan oleh pengadilan terkait electronic system ini. Tapi mungkin nanti bisa kita elaborasi lebih lanjut pada saat sesi tanya jawab. Setelahnya kita bisa, sudah Pak Abi, kita sekarang mungkin bisa mendengar dari Bang Fauzul Abrar ya, sebagai praktisi hukum nih, melihat services yang sekarang ditawarkan oleh pengadilan tuh bagaimana kiranya Bang? Silakan. Baik, terima kasih Nisa atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sangat berbahagia sekali pada siang ini saya bisa berdiskusi dengan
para senior dan rekan-rekan advokat yang saya lihat banyak sekali yang senior dari saya. Ya. Pada kesempatan siang ini saya diminta oleh Archipel maupun LAIP untuk sharing terkait dengan pemberlakuan apa yang disebut dengan digitalisasi peradilan, ya kurang lebih begitu ya. Sebetulnya jujur ini adalah materi yang sangat baru ya sebetulnya, termasuk bagi saya sebagai advokat. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kebutuhan akan digitalisasi peradilan ini menjadi satu hal yang sangat mendesak sekarang. Baik, saya coba akan tampilkan sedikit saja slide karena apa yang disampaikan oleh Abi tadi adalah sebuah kerangka yang menarik untuk dibahas, tapi tentu sangat luas dan tadi ditawarkan oleh Archipel akan dibahas serial begitu ya, supaya kita bisa mendapatkan satu perspektif yang lebih detail ya mengenai pemberlakuan kebijakan ini. Oke. Mungkin tema yang akan saya bahas adalah bagaimana atau apa manfaat pemberlakuan sistem e-court dan e-litigasi bagi dunia praktek advokat. Ya, karena saya seorang advokat, maka tentu saya hanya akan melihat dari perspektif saya sebagai advokat. Ya. Saudara sekalian, kalau kita lihat dengan berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai e-court atau e-litigasi yang tadi disampaikan oleh Abi, itu kan kerangka acuannya ada dua sebetulnya ya. Perma 1 nomor 2019 yang berlaku Agustus tahun lalu, dan juga SK KMA sebagai ketentuan teknis yang mengatur pemberlakuan e-litigasi tersebut ya. Ini sudah berlaku dari sejak tahun lalu. Jadi artinya as of today itu sebetulnya sudah efektif berlaku. Nah, pertanyaannya kan adalah mengapa kita perlu digitalisasi peradilan? Nah, jawabannya kalau bagi kami sebagai advokat tentu yang pertama kalau kita lihat ini adalah sebagai wujud dari pelaksanaan asas peradilan yang sudah kita pahami bersama ya, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ini terus terang sampai dengan hari ini kita masih mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sepertinya tidak sesuai dengan asas ini. Ya. Ada satu kasus misalnya relas yang disampaikan gitu ya pada salah satu pihak ya yang kemudian digunakan untuk menentukan persidangan, padahal relas tersebut tidak pernah ditandatangani atau tidak pernah diterima oleh si pihak tersebut. Nah, ini banyak hal-hal yang seperti ini. Ya. Atau juga misalnya penundaan sidang yang tidak jelas misalnya, padahal para pihak sudah hadir ya dari pagi gitu kan menunggu di pengadilan, ketika sidang dibuka ternyata sidangnya ditunda ya. Ini kan menunjukkan bahwa asas cepat, sederhana, dan biaya ringan ini belum terpenuhi. Nah, jelas tujuan dari digitalisasi ini sangat penting, sangat perlu karena ini akan memangkas ya rantai birokrasi yang tidak perlu. Ya, panggilan misalnya relas yang harus didelegasikan kepada pengadilan tertentu ini kan butuh waktu dan itu tidak cepat gitu ya. Dan yang kedua tentu mencegah praktek-praktek yang menyimpang. Nah, ini saya kira kita mesti tetap akui bahwa walaupun dunia peradilan sudah semakin baik saat ini, tapi praktek-praktek yang kita rasa itu tidak sesuai atau menyimpang ini masih berlanjut ya. Ini mungkin salah satu hal yang perlu kita selesaikan dengan adanya digitalisasi peradilan ini. Dan yang kedua yang menarik tadi disampaikan bahwa
digitalisasi ini sebetulnya kan adalah respon terhadap perkembangan dunia dan teknologi dan informasi ya. Tadi dijelaskan oleh Abi ya, semua semua aspek sekarang sudah menggunakan IT dalam melakukan kegiatan. Di samping itu juga secara regulasi pemerintah sudah menetapkan ya melalui satu peraturan presiden bahwa semua layanan masyarakat harus berbasis elektronik. Ya. Perizinan sekarang sudah melalui SS, kemudian juga pengurusan dokumen lainnya sudah dilakukan secara online. Dan yang terakhir tentu adaptasi ini juga karena ada satu event yang sama-sama kita rasakan sampai hari ini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Ini yang tadi disampaikan, ini menjadikan pemberlakuan e-court atau e-litigasi menjadi sangat mendesak, ya, karena kehidupan kita setelah COVID ini menjadi kehidupan yang tidak sama lagi dengan sebelumnya. Artinya ada adaptasi, ada improvisasi, ada inovasi, perubahan-perubahan yang kita tidak bisa elak. Nah, termasuk di dalam ya tentunya kita menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, saya kira itu hal yang menjadi dasar kita untuk mengatakan bahwa digitalisasi ini menjadi penting bagi dunia advokat. Saya coba menyederhanakan dari sisi praktek apa kira-kira yang menjadi persoalan dalam kita menerapkan kebijakan ini. Tentu kita mesti lihat pertama ada cost and benefit ya dari sisi advokat ya, apa yang menjadi manfaat, dan tentu juga ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diikuti. Dan dua hal lainnya kita lihat juga bagaimana kesiapannya di lapangan dan tentu penerapannya. Nah, saya coba ingin mengelaborasi dari poin-poin tersebut. Yang pertama dari segi benefit, jelas bahwa dengan adanya e-litigasi ini akan mengefisiensikan biaya dan waktu. Ya, dari segi biaya, ya tentu dengan adanya e-litigasi ini kita tidak lagi perlu membayar sebetulnya biaya pemanggilan, karena pemanggilan langsung dilakukan melalui email. Ya, jadi sebetulnya komponen biaya pemanggilan yang biasa dikenakan oleh pengadilan ya berdasarkan jarak itu seharusnya tidak lagi dikenakan. Kemudian dari segi waktu jelas ya dengan adanya ini ya bisa melakukan penyerahan dokumen ya melalui online, itu jelas akan memangkas waktu yang selama ini kita habiskan untuk beracara. Bayangkan kalau kita beracara satu perkara itu bisa 15 sampai kali 20 sidang ya. Itu satu kali sidang bisa misalnya habis tengah hari. Bayangkan berapa jam yang harus diperlukan untuk menyelesaikan satu perkara di pengadilan. Nah, dengan adanya sistem elektronik ini, maka ini akan jelas dipangkas sangat banyak sekali. Yang kedua, tentu kita berharap dengan adanya pemberlakuan ini, maka transparansi, ya, akuntabilitas dan profesionalitas layanan dari pengadilan yang kita harapkan selama ini itu bisa tercapai. Ya, karena kalau kita lihat sekarang ya ketika kita masuk pengadilan itu kita ya sudah langsung berhadapan dengan ya segala macam problem ya gitu ya, sebelum beracaranya sendiri sudah problem gitu. Nah, dengan adanya pengurangan tatap muka ini ya, ini jelas segala sesuatunya bisa lebih transparan karena dilakukan melalui satu sistem elektronik yang bisa diandalkan. Dan ini saya rasa akan merangsang juga pengadilan-pengadilan untuk lebih profesional dalam layanannya, karena tentu ada standar-standar layanan yang harus dipenuhi dalam penggunaan platform ya elektronik. Lalu
apa cost-nya? Apa kira-kira konsekuensi yang harus dihadapi oleh seorang advokat ketika memberlakukan sistem ini? Mungkin saya rasa banyak ya, tapi saya coba mengidentifikasi dua saja ya supaya lebih jelas dalam diskusi kita. Yang pertama, tadi sampaikan Abi bahwa untuk pemberlakuan ini membutuhkan investasi perangkat maupun SDM. Mungkin bagi beberapa advokat, mohon maaf ya, mungkin bagi yang ada beberapa advokat yang mungkin agak alergi dengan teknologi ya, dengan perangkat apa namanya elektronik gitu ya. Nah, ini dengan adanya ini maka dia harus memiliki perangkat, karena kalau tidak tentu tidak bisa masuk dalam sistem. Nah, ini saya kira perlu satu sosialisasi tentang betapa pentingnya ya pemberlakuan ini, dan tentu konsekuensinya ya advokat mesti menyiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan, apakah itu ya komputer, server, internet, dan lain sebagainya. Dan juga tentu SDM, karena ya banyak advokat kita ini, terutama yang litigator ya, yang senior-senior itu sangat alergi ya, dia daripada email dia lebih suka nelfon gitu ya. Jadi kadang-kadang email itu nggak dilihat, nggak dipakai, nggak dicek. Nah, ini tentu mungkin kantor-kantor advokat yang masih old fashion ya perlu meng-hire SDM yang melek teknologi, yang bisa mengoperasikan sistem dengan baik. Dan yang kedua, dengan adanya ini maka saya rasa tentu ada perubahan, ada shifting dari satu sistem atau satu prosedur yang biasanya manual menjadi digital. Dan saya kira ini ya konsekuensi yang harus dihadapi oleh advokat ya, yang selama ini terbiasa dengan papers ya, selama ini terbiasa dengan tatap muka, ini sekarang harus semuanya digital. Nah, kemudian kesiapan di level teknis ya, saya rasa ini tadi yang sampaikan oleh Abi ya, pertama tentu kita mesti melihat sejauh mana kemampuan ataupun penerimaan dari kesiapan dari advokat untuk menerima sistem elektronik ini. Karena tadi hambatannya kadang-kadang karena gagap teknologi ya, gaptek gitu, sehingga males gitu menggunakan sistem elektronik gitu ya. Sampai hari ini mungkin ada beberapa kawan kita advokat yang belum bisa menggunakan aplikasi yang beredar sekarang ini, apa itu Gojek, Grab gitu ya. Jadi ini tentu menjadi salah satu hal yang perlu kita siapkan. Yang kedua, pemahaman tata cara dan acara atau prosedur yang tadi disampaikan ya, sebetulnya kalau kita lihat Perma maupun SK KMA itu kan itu sebetulnya mengandung satu hukum tambahan terhadap hukum acara yang kita gunakan sekarang, apakah itu di BW, di RBG maupun di HIR. Jadi tentu harus dipelajari bersama, karena dengan pemahaman yang sama maka program digitalisasi juga akan makin baik dan berhasil. Untuk itu saya kira perlu dilakukan sosialisasi, kampanye, dan edukasi yang terus-menerus. Bahkan kalau perlu ini perlu dimasukkan dalam materi misalnya PKPA begitu ya, yang untuk calon-calon advokat. Ya. Mungkin juga perlu kerjasama dengan dengan perguruan tinggi untuk memasukkan adanya satu pilihan hukum acara melalui sistem elektronik. Dan yang terakhir penerapannya. Nah, saya tidak ingin menyinggung soal materi atau substansi yang diatur dalam Perma, karena saya rasa ini panjang ya pembahasannya. Tapi setidaknya saya coba melihat dari beberapa segi penerapan yang mungkin bisa didiskusikan. Yang pertama, saya lihat bahwa sistem ini ternyata belum secara full diberlakukan, artinya belum menjadi sebuah mandatory requirement. Ini masih opsional ya. Jadi kalau salah satu pihak itu tidak sepakat dengan penggunaan sistem elektronik, maka itu tidak bisa dipaksakan.
Nah ini menurut saya problem ya, karena apa? Karena ini akan menyebabkan ya akhirnya sistem ini menjadi sia-sia, tidak digunakan kalau salah satu pihak tidak bersedia gitu ya. Nah, mungkin ya dalam tahap-tahap ke depan perlu difikirkan ya bagaimana sistem ini nanti menjadi mandatori bagi semua pihak. Memang tentu kita pahami bahwa tidak semua daerah gitu ya siap untuk menggunakan sistem ini karena tergantung juga dengan infrastruktur, tergantung juga dengan dengan kesiapan para pengguna dari sistem ini di daerah. Tapi setidaknya ya ketika sistem ini berjalan opsional, maka ini kalau masih ada pilihan tentu orang ya masih ragu-ragu gitu apakah akan menggunakan online atau tidak. Dan yang kedua, saya lihat juga mungkin MA masih memikirkan soal soal hukum acara ya. Jadi misalnya kita lihat dalam pemeriksaan saksi dan ahli itu masih tetap dilakukan di pengadilan, walaupun dilakukan secara jarak jauh ya melalui video conference, tapi pemeriksaannya tetap dilakukan di pengadilan. Kenapa? Karena tentu ini terkait dengan dengan kewajiban sumpah ya. Jadi mungkin sumpahnya dilakukan jarak jauh. Nah ini menarik. Dan kedua, ini yang menarik ya. Saya mendengar dari beberapa orang, kalau misalnya pemeriksaan saksi dan ahli itu dilakukan juga secara jarak jauh, ini bagi hakim akan sulit untuk menentukan apakah kualitas saksi atau ahli ini bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena apa? Nggak bisa ngelihat body language katanya gitu. Ya kadang-kadang hakim itu percaya pada insting melihat body language dari si saksi gitu ya. Nah, ya ini tentu menjadi problem ya. Tapi saya kira kalau misalnya ini bisa dilakukan ya secara full, maka ini mungkin akan lebih baik ya. Kedua, kualitas acara dan persidangan ya. Mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan dari sistem digitalisasi ini memenuhi hukum acara ya yang diberlakukan selama ini. Ini tentu akan jadi kedepannya itu akan menjadi perdebatan, akan menjadi pertanyaan-pertanyaan ya. Apakah misalnya ya bukti-bukti yang tidak diperlihatkan di depan hakim ya yang langsung di-upload gitu ya ke sistem itu bisa dipertanggungjawabkan ya, keabsahannya, validitasnya dan segala macam. Dan yang terakhir, nah ini mungkin persoalan teknis ya, karena tadi saya sampaikan bahwa penerapan sistem ini sangat-sangat tergantung dari backup-nya, artinya dari sistem atau jaringan jaringan internet, jaringan teknologi yang tersedia. Ya, bagaimana misalnya terjadi technical failure ya atau error gitu dalam proses persidangan. Ya, bagaimana backupnya? Apakah misalnya sidang dinyatakan tidak ditunda atau diulang atau misalnya ya ketika misalnya harus mengejar deadline untuk mengajukan upaya hukum misalnya banding ya tiba-tiba di hari ngajuinnya listriknya mati gitu. Nah, apakah ini bisa dianggap sebagai sebuah kesalahan atau itu bisa ditoleransi? Jadi hal-hal seperti ini mungkin perlu dipertimbangkan lagi ke depan karena ini terkait dengan penggunaan teknologi. Saya kira Mbak Nisa itu yang bisa saya sampaikan sebagai feedback untuk kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fauzul. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari LAIP, perwakilan dari LAIP, Ibu Direkturnya sendiri, Bu Liza. Silahkan Bu Liza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sebenarnya kalau jadi pembicara ketiga seperti biasa, enaknya adalah merecap atau menanggapi dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Apalagi tadi Bang Abi dan juga Bang Fauzul tadi penjelasannya sudah komprehensif mengenai
mulai dari sejarah litigasi, kemudian bagaimana penerapannya sih, dan juga ada beberapa catatan mengenai litigasi, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Aku share screen ya, Mbak Nisa ya. Silakan. Apakah sudah terlihat? Belum nih. Belum ya? Belum muncul. Ya. Udah muncul? Belum sih. Nah, sekarang udah muncul. Nah, Ya. oke. Jadi ini kita akan membahas, aku sih sedikit aja merefresh tentang litigasi itu sendiri, meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Bang Fauzzul dan juga Bang Abi. Jadi litigasi proses persidangan secara elektronik, mulai dari gugatan atau permohonan sampai ke pengucapan putusan dan penetapan. Litigasi merupakan penyempurnaan dari e-court atau pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik, yang di dalamnya tadi Bang Abi dan juga Bang Fauzzul sudah menjelaskan ada e-filing dan juga e-payment. Untuk e-filing untuk pendaftaran, sedangkan e-payment itu untuk pembayaran panjar biaya perkaranya. Nah, kalau dari LAIF sendiri sebenarnya, karena memang kami tidak dalam kegiatan sehari-hari, LAIF tidak melakukan pendampingan hukum atau beracara di pengadilan, tetapi di sini kami mencoba untuk mengumpulkan beberapa catatan dari rekan-rekan lainnya yang beracara di pengadilan dan juga beberapa kenalan kami hakim di pengadilan yang sudah terlibat di dalam proses e-court dan litigasi ini. Nah, kalau saya melihat sendiri untuk penerapan e-court dan kemudian disempurnakan menjadi litigasi ini sendiri, itu Mahkamah Agung terdorong untuk menyediakan pelayanan publik berupa administrasi dan juga persidangan lebih efektif dan efisien. Tadi sudah dibahas bagaimana misalnya kemudian kemacetan kota besar dan lainnya menyebabkan jadwal sidang yang kadang-kadang kita tidak tahu jadwalnya, pertama, kedua bisa hati, sehingga kadang-kadang khusus untuk para advokat misalnya waktunya jadi terbuang cukup banyak, dan itu tentunya tidak efektif dan juga tidak efisien. Dan kemudian juga penerapan litigasi ini juga dengan adanya geografis yang sangat luas. Jadi kalau misalnya kita bisa didekatkan dengan teknologi melalui litigasi itu baru diberlakukan saat ini untuk perkara perdata, agama, dan tata usaha negara berdasarkan Perma 1 2019 yang tadi sudah dibacakan. Kemudian tentunya untuk penerapan ini harus ada persetujuan dibuat untuk proses litigasi dengan adanya persetujuan dari penggugat atau penggugat itu sendiri. Kemudian berdasarkan info yang saya dapatkan, nah ini kan diterapkan pada saat 2019, Agustus 2019 dengan target Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, Pak Hatta Ali, menargetkan pada tahun itu penerapan litigasi secara penuh dan kalau pengadilan di Indonesia. Kalau kita bayangkan saat ini ada 910 pengadilan, termasuk di dalamnya juga pengadilan militer. Kita bisa bayangkan bagaimana target tersebut bisa dua ini, apakah MA terlalu optimis atau bagaimana kalau menyimak ucapan dari Ketua Mahkamah Agung pada saat itu di tahun 2012. Nah, kalau saya sendiri melihat karena memang diskusi kita kali ini itu fokus pada dua fase, bagaimana kita melihat litigasi pada masa pandemi COVID-19 saat ini, dan juga kita melihat beyond itu, yaitu pasca pandemi penerapannya itu jadi seperti apa. Saya sendiri dan juga LAIF pertama-tama mengapresiasi Mahkamah Agung dengan inisiatif modernisasi peradilan sejak tahun 2018 melalui e-court dan litigasi pada tahun 2019. Karena bisa dibilang Mahkamah Agung one step ahead memikirkan, kan
tidak ada juga yang tahu bahwa di tahun 2020 ini kita akan dihadang oleh satu pandemi yang membuat akhirnya kita mengubah seluruh kebiasaan hidup kita. Nah, jadi MA sebenarnya sudah punya start yang bagus dan tinggal melanjutkan bagaimana penerapannya itu bisa ditujukan semata-mata demi pelayanan publik dan juga pemberian akses keadilan kepada masyarakat. Dan saat ini betul bahwa karena Perma 1 2019 itu hanya untuk perkara perdata, tun, dan agama, sedangkan sebenarnya kan dalam masa pandemi ini pidana itu justru lebih urgent ya, karena kita berbicara tentang bagaimana masa tahanan dalam perkara pidana, soal perpanjangan penahanannya, soal penangguhan penahanan, dan juga lainnya. Sehingga pada saat ini Mahkamah Agung tengah menyusun draft peraturan Mahkamah Agung tentang litigasi khusus untuk perkara pidana. Meskipun dalam penyusunan ini sebenarnya Mahkamah Agung mindset-nya adalah Perma ini bukan hanya dibentuk semata-mata untuk COVID. Meskipun COVID adalah pendorong utama kenapa Perma ini dibentuk. Tapi memang Perma ini dibentuk dengan mindset sekalipun nanti misalnya COVID telah berlalu, ya namanya persidangan untuk pidana bisa dilakukan juga secara elektronik. Jadi memang aim-nya Mahkamah Agung adalah perma litigasi pidana ini nanti bisa juga seperti perma litigasi yang untuk perkara perdata, tun, dan juga agama. Kemudian aku mencoba untuk berbicara di masa pandemi COVID ini dalam pelaksanaan dan juga prakteknya. Jadi yang tadi aku bilang bahwa pada tahun 2019 Ketua Mahkamah Agung pada saat itu menyatakan kalau boleh mengutip kalimat lengkapnya, sebelum pada saat ayam berkokok di 1 Januari 2020 litigasi itu harus diterapkan. Begitu kata Pak Hatta Ali pada waktu itu. Tapi pada saat ditelisik lebih jauh, sebenarnya upaya atau cita-cita untuk menerapkan litigasi penuh pada tahun 2020 itu terhadang beberapa kendala. Pertama adalah tentunya karena kita berbicara mengenai persidangan dan juga administrasi perkara secara elektronik, ada isu mengenai penyediaan dukungan teknologi dan informasi. Ini yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana penyediaan itu, aplikasi apa yang dipakai, bagaimana penyediaan akses internet, kemudian prosedur lainnya. Terus kemudian juga adalah mengenai anggaran, ini sudah pasti. Tentunya akan sangat berat sekali untuk Mahkamah Agung menggunakan anggaran yang diberikan dari APBN untuk menargetkan 910 pengadilan di Indonesia total itu menerapkan litigasi secara penuh dengan adanya yang tadi saya bilang ada dukungan infrastruktur, aplikasi, dan segala macam. Sehingga sebelum ada COVID pun sebenarnya penerapan litigasi itu sendiri baru pilot project di beberapa pengadilan. Dan kalau saya tidak salah, mungkin nanti Bang Abi bisa mengkoreksi kalau saya salah, untuk litigasi perdata agama dan tun pun sebenarnya belum untuk semua tahapan. Kan ada tahapan replik, duplik, dan segala macam. Kalau tidak salah baru di tahapan awal seperti gugatan atau permohonan. Kemudian pada saat pilot project itu masih tengah berlangsung, dan juga dari Mahkamah Agung sendiri sedang melakukan banyak sosialisasi di awal tahun 2020 kepada pengadilan-pengadilan tentang penerapan litigasi ini. Ternyata awal Maret atau pertengahan Maret Indonesia dihadang oleh pandemi COVID-19. Sehingga Mahkamah Agung juga harus berpikir lebih jauh, terutama untuk perkara pidana, sebenarnya bagaimana penerapan dari litigasi itu sendiri. Kalau untuk yang saya coba fokus ke dalam isu di perkara pidana, jadi sebenarnya tadi juga sudah disebutkan dari surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 2020 dan revisinya sampai nomor 4, EMA sendiri mendorong kalau yang perkara sudah ada litigasi, pengadilan didorong untuk melakukan litigasi. Sedangkan untuk perkara pidana sebenarnya di SEMA ini tuh masih belum jelas sebenarnya pidana itu bisa elektronik atau online atau tidak sih di dalam SEMA 1 2020. Nah,
pada saat akhir Maret 2020, tanggal 27 Maret, Dirjen Badilum, Badan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung pada saat itu mengeluarkan ada surat berisi instruksi kepada semua ketua pengadilan negeri untuk melakukan persidangan perkara pidana secara telekonferensi. Dan di hari yang sama, pada tanggal 27 Maret 2020, Jaksa Agung pun di Kejaksaan Agung menginstruksikan adanya sidang pidana secara telekonferensi melalui surat edaran Jaksa Agung. Jadi memang Mahkamah Agung membuat, ternyata Kejaksaan juga punya inisiatif yang sama. Dan ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan juga Ditjen Pemasyarakatan untuk pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Catatan saya, untuk perjanjian kerjasama ini sebenarnya sudah bagus karena memperlihatkan bahwa adanya koordinasi di antara 3 lembaga yang memang terlibat utamanya di dalam proses persidangan pidana. Tetapi yang mau saya garis bawahi di dalam perjanjian kerjasama ini adalah yang pertama, perjanjian kerjasama ini hanya berlaku selama masa pandemi. Jadi sebenarnya mindset-nya adalah baru berpikir untuk selama masa pandemi ini, belum sebagaimana ke depannya, apakah tetap bisa elektronik atau tidak. Kemudian yang kedua, karena namanya perjanjian kerjasama, hanya mengatur hal-hal yang sangat umum, terutama menegaskan bahwa penyiapan atau penyediaan dari alat-alat atau apapun itu yang terkait untuk mendukung telekonferensi, misalnya aplikasi, internet, hardware, itu disiapkan oleh masing-masing dari lembaga ini. Tetapi tidak diatur secara lebih detail, misalnya, atau mungkin seharusnya dari PKS ini ada ditindaklanjuti dengan sejenis peraturan lainnya, itu belum ada. Jadi di PKS ini, di perjanjian kerjasama ini tidak mengatur misalnya nih hal yang paling penting saat ini. Kan pada saat sidang elektronik yang tengah berlangsung ini, kalau dilihat dari praktiknya, dari yang banyak saya temui, majelis hakim bersidang dari pengadilan, kemudian disambungkan dengan internet, dan kemudian ada aplikasinya. Kemudian jaksa penuntut umum bersidang dari Kejaksaan Negeri. Kemudian sudah pasti tahanan dari rutan, terus kemudian misalnya ada pemeriksaan saksi mahkota, yang mana orang tersebut adalah napi, itu dari lapas. Nah, yang menjadi permasalahan ini adalah advokat. Dalam beberapa bukan wawancara ya, beberapa bincang-bincang saya dengan teman-teman advokat, ini beda-beda. Ada yang advokatnya harus datang ke pengadilan. Jadi di pengadilan itu ada majelis hakim dan advokat dan juga JPU. Yang terpisah adalah tahanannya. Ada juga di beberapa yang saya temui, misalnya seperti di Rutan Bandung, itu JPU, advokat, dan juga terdakwa adanya di rutan. Yang terpisah adalah majelis hakim. Jadi memang karena tidak ada prosedur teknis, jadi tidak tahu, misalnya paling gampang advokat harus beracara dari mana. Boleh nggak kalau advokat beracara dari rumah? Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, apakah itu akan mempengaruhi koordinasi antara advokat itu sendiri dengan terdakwa yang sedang dibela. Kemudian catatan saya juga untuk litigasi dalam masa pandemi ini terkait dengan kendala pendaftaran dan juga sidang langsung. Karena kan pada awalnya masih ada sidang-sidang yang berlangsung juga, sidang langsung. Yang pertama itu adalah para pihak di beberapa pengadilan kesulitan untuk mendaftarkan perkara atau memenuhi panggilan sidang karena adanya PSBB atau pemberlakuan ketentuan self-isolation selama 14 hari. Kemudian ada juga kesulitan bagi para pihak untuk memenuhi jangka waktu yang ditentukan oleh hukum acara, misalnya untuk waktu untuk menyatakan banding dan kasasi itu kan sebenarnya sangat sempit ya. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan untuk memperoleh dokumen pendukung atau bukti yang diperlukan dalam persidangan. Misalnya dalam kasus perkosaan atau misalnya KDRT, mau visum kan harus ke rumah sakit. Rumah sakitnya tapi sekarang sedang heboh atau sedang occupied dengan permasalahan COVID. Tentunya kan menjadi sulit. Kemudian yang keempat adalah tadi juga sudah dibahas bagaimana
pengadilan yang mau tidak mau terpaksa melakukan sidang itu punya adanya minimal kelengkapan kesehatan, ada hand sanitizer, masker, ruangannya disemprot desinfektan, dan juga terdapatnya APD atau alat pelindung diri. Nah, kalau ini saya masuk ke bagian saya yang terakhir, ini mengenai catatan pelaksanaan litigasi secara umum. Mindset-nya adalah baik dalam masa pandemi maupun nanti setelah masa pandemi. Pertama adalah Mahkamah Agung sendiri juga harus memikirkan bagaimana dukungan teknologi informasi yang saat ini masih terbatas. Akses internet, sudah pasti kita tahu di Indonesia itu sangat luas, beberapa tempat, misalnya kayak di remote island, itu pasti punya permasalahan akses internet dan segala macam. Kemudian ada perangkat untuk litigasi, misalnya kalau yang saya lihat di pengadilan saat ini, sidang itu menggunakan Zoom. Tapi bagi beberapa negara, bahkan juga bagi beberapa orang di Indonesia, itu sangat tidak mau menggunakan Zoom karena ada masalah privacy dan segala macam. Jadi kan soal penentuan aplikasi itu juga harus dijadikan pembahasan utama. Kemudian ya tadi soal keamanan aplikasi dan juga mengenai kapasitas atau pembiasaan para aparat dengan aplikasi virtual ini. Jadi misalnya seperti kita diskusi ini kan sebenarnya para peserta diskusi dan pembicara sangat familiar. Jadi pada saat waktunya berbicara kita tahu kapan harus unmute dan pada saat tidak berbicara kita mute. Tetapi kan untuk para aparat penegak hukum, terutama kalau saya bawa generasi baby boomer, itu kan salah satu hal yang sangat, bukan sangat sulit ya, salah satu hal yang menjadi kendala. Tadi Bang Fazil juga menyebutkan advokat-advokat yang lebih senang untuk bertemu langsung, telepon, dibandingkan harus memanfaatkan aplikasi teknologi. Kemudian adalah, tadi juga sudah disebut, catatan kedua, prosedur teknis tata cara persidangan. Bagaimana tadi misalnya advokatnya harusnya hadir di sebelah mana, kemudian di tempat mana. Kemudian yang kedua adalah soal prosedur sumpah. Saya kemarin lihat di Facebook, ada salah satu teman Facebook saya yang beberapa kali menjadi ahli dalam satu persidangan. Jadi beliau memperlihatkan bahwa beliau menjadi ahli di dua persidangan, dua pengadilan berbeda. Di pengadilan pertama beliau disumpah pihak pengadilannya yang mengangkat Al-Quran. Tapi di persidangan yang lain, pada saat beliau disumpah, beliau yang harus mengangkat Al-Quran itu sendiri. Nah, ini kan prosedurnya belum sama ya, jadi perlu diatur lebih lanjut. Kemudian catatan yang ketiga, tentunya adalah koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Kepala Rutan dan Lapas. Karena kan ini sidangnya kan antara tiga pihak ini dan juga ditambah dengan advokat. Terakhir, saya dapat cerita dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa ternyata kalau misalnya kita berbicara Jakarta, itu untuk sidang pidana 5 pengadilan negeri di Jakarta itu semua koordinasinya ke Rutan Cipinang, karena memang Rutan Cipinang itu sekarang yang menjadi kayak untuk semua sidang pidana itu menghubunginya ke Rutan Cipinang. Bisa kita bayangkan bagaimana overload-nya SDM di Rutan Cipinang, kemudian ketersediaan ruangan di Rutan Cipinang, karena begitu banyaknya tahanan yang harus diperiksa dalam proses persidangan. Kemudian adalah soal SDM pengadilan, ini berbicara soal, selain majelis hakim, berbicara soal staf di pengadilan, bagaimana mereka yang membantu untuk misalnya men-set up aplikasi, kemudian mematikan fitur-fitur yang tidak penting, dan segala macamnya. Kemudian, ini soal bantuan hukum, dan juga bagaimana layanan gratis bagi para pihak yang kurang mampu. Jadi jangan sampai proses, terutama di masa pandemi ini dan juga litigasi nanti pasca pandemi, itu mempersulit pihak yang berperkara untuk mengakses layanan bantuan hukum dan layanan pengadilan secara prodeo. Sejauh ini sih sepertinya ini tengah dipikirkan Mahkamah Agung, tetapi saya tidak tahu dalam masa kita mulai dari pertengahan Maret sampai sekarang, apakah memang layanan bantuan hukum ini masih bisa diakses secara normal oleh masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya highlight yang paling penting, karena kalau dari masyarakat sendiri, dari publik, melihat litigasi ini sebenarnya adalah sebuah inisiatif yang bagus. Kemudian mereka juga menganggap bahwa menjadi lebih
efisien dan juga efektif untuk bisa beracara di pengadilan. Tetapi ada masalah mengenai transparansi dan akuntabilitas persidangan yang terbuka untuk umum. Kita tahu ada sidang-sidang yang memang tertutup, misalnya kasus kesusilaan. Di sini saya hanya berbicara untuk persidangan yang memang terbuka untuk umum. Sepanjang saya melihat dari peraturan tentang litigasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan beberapa informasi lainnya, sejauh ini belum diatur mengenai bagaimana publik yang memang ingin melihat dan memantau persidangan, karena sebenarnya publik itu kan terbagi dua. Ada publik yang misalnya teman-teman CSO pemantau peradilan, ada publik yang memang dia hanya iseng aja mungkin ingin nonton, kan kadang-kadang suka ada kasus-kasus seperti dulu sidang Jessica, orang yang tidak ada kepentingan dia memang cuma pengen nonton aja. Atau mungkin yang ketiga seperti misalnya mahasiswa akademisi yang memang punya kepentingan untuk memantau suatu kasus di persidangan. Nah, dari peraturan tentang litigasi ini saya melihat belum diatur soal transparansi dan akuntabilitas. Padahal kan sebenarnya ini salah satu prinsip atau pilar penting di dalam penyelenggaraan proses peradilan. Jadi highlight-nya adalah jangan sampai kita sudah modernisasi peradilan, tetapi kita melupakan ada hak-hak publik untuk mendapatkan informasi di situ. Sejauh ini sih yang saya tahu Mahkamah Agung tengah memikirkan, terutama untuk yang tadi penyusunan draft perma untuk litigasi pidana, jadi memang kita tunggu saja bagaimana nanti pengaturan substansinya. Untuk persidangan yang terbuka untuk umum, kalau saya melihat ada dua hal yang bisa dilakukan oleh pengadilan. Yang pertama itu adalah misalnya kita, misalnya pengadilan, kejaksaan, rutan dan juga advokat itu melakukan persidangan melalui aplikasi Zoom. Nah, bagaimana publik bisa mengakses sidang tersebut? Salah satu caranya adalah live Zoom itu sendiri pada saat sidang itu berlangsung, itu harus disiarkan secara live, misalnya melalui YouTube. Jadi para aparat dan pihaknya ada di ruang sidang virtual di Zoom, publik yang memang ingin menonton bisa menontonnya atau mengaksesnya melalui YouTube. Jadi mungkin menarik ke depannya. Yang kita lakukan sekarang ini ya, Mbak Liza. Iya, tepat sekali, keren sekali. Ini contoh-contoh baik nih yang dilakukan oleh Archipel dan Lake. Jadi saya membayangkan nanti ada 910 pengadilan di Indonesia, berarti ada 910 akun YouTube. Jadi misalnya hari ini, mau nonton Pengadilan Negeri Kabanjahe sidangnya gitu kan, tinggal ke YouTube-nya Pengadilan Negeri Kabanjahe. Kemudian yang kedua adalah kalau memang nanti dipilih, misalnya kalau tadi kan opsi pertamanya lewat YouTube, misalnya ada opsi kedua nih, boleh deh Zoom itu kan kalau misalnya yang gratis atau yang Zoom Pro kan maksimal 100 orang di dalam Zoom. Misalnya pengadilan berpikir untuk kasus-kasus tertentu boleh deh masuk ke dalam Zoom itu sendiri, jadi bukan ngelihat di YouTube. Nah, itu harus diatur lebih lanjut, misalnya fitur chatnya dimatikan, terus kemudian harus di-unmute semua pengunjung tidak bisa meng-unmute dirinya sendiri. Jadi memang pelaksanaan secara virtual ini tuh memang banyak prosedur teknis yang sebenarnya itu harus benar-benar dipelajari, karena kita kan harus tetap juga menghormati sidang, kemudian ada tata tertib dan segala macam. Oke. Itu mungkin Mbak Nisa dari aku. Seru banget ya penjelasannya. Terima dan kasih. Saran-sarannya banyak sekali ini yang mungkin harapannya sih didengar ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kita ada waktu sekitar 30 menit. Saya tadi sudah melihat di chat room ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan ya. Tapi pertama-tama mungkin saya ingin memberi kesempatan terlebih dahulu nih kepada penanya pertama yang kebetulan advokat senior yang kita hormati. Bang Indra, boleh diajukan langsung aja Bang pertanyaannya kepada Bang Indra Safitri. Masih ada di sini kah? Dari panitia bisa bantu unmute mungkin mikrofonnya Bang Indra. Silakan Bang Indra. Oke. Oh, apa mungkin sedang tidak berada di tempat. Nah, biasanya saya
juga gitu tuh kadang-kadang kalau pakai Zoom tuh enaknya bisa agak ditinggal-tinggal. Oke, kalau gitu ya mungkin saya bacakan aja ya pertanyaan dari Bang Indra. Bang Indra ini sebetulnya menanyakan kepada say hi sih sebetulnya ke Bang Fauzul. Terus kemudian juga ada pertanyaan beliau yang bilang bahwa dengan litigation ini apakah tanda-tanda profesi hukum ini sudah bergeser nih ke arah sesuatu yang baru ya, atau bahkan mungkin nanti bahkan akalan hilang gitu. Dan ini pertanyaan ini ditujukan kepada Bang Fauzul dan juga kepada narasumber lain. Bisa dikomentari secara singkat mungkin Bang Fauzul dan narasumber lain. Silakan. Oke, terima kasih. Saya Bang Indra mungkin lagi off ya. Sebetulnya pertanyaan ini agak sulit menjawabnya ya. Mungkin kita bisa ngajukan ini ke ke profesi lain ya, terutama para para ekonom atau para profesi yang bisa memprediksi begitu ya, apa saja kira-kira usaha, kegiatan usaha ataupun jasa yang nantinya itu akan vanish ya, bahkan gitu ya, bukan hanya sunset tapi mungkin vanish ya. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini sudah ada beberapa prediksi ya, setelah ini akan ada beberapa kegiatan usaha yang itu mungkin tidak ada lagi. Nah, khususnya mengenai jasa advokat atau jasa hukum, saya pikir yang mesti kita antisipasi atau kita persiapkan adalah kemampuan kita beradaptasi terhadap perubahan. Ya, ini jelas sekali bahwa dengan meskipun tidak ada pandemi COVID pun sebetulnya pemberlakuan sistem elektronik ini sudah dicanangkan oleh MA, dan ini merupakan breakthrough yang mesti kita apresiasi ya, karena mungkin Indonesia salah satu yang memberlakukan sistem ini sekarang di dunia. Nah, artinya apa? Mau tidak mau, advokat, konsultan hukum itu mesti beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini. Nanti kita mesti siap untuk mengaplikasikan teknologi di dalam kegiatan usaha kita. Nah, saya pikir itu kali Mbak Nisa ya lebih tepatnya. Jadi mau tidak mau kita mesti siap dengan itu, ya. Oke, suka atau tidak suka. Ya, jadi pokoknya yang bisa disimpulkan sebetulnya akan ada atau tidaknya hilang atau lenyapnya tergantung dari kecepatan profesi tersebut bisa untuk betul. Beradaptasi begitu ya. Nah, mungkin saya tambahkan kalau hilang sama sekali mungkin saya tidak setuju, karena profesi advokat ini adalah profesi termasuk yang paling tua dan akan terus dibutuhkan sampai sampai dunia ini fana ya. Bahkan mungkin. Iya, betul. Nah, berhubung masih banyak pertanyaan lain nih, jadi dari pembicara ini mungkin bisa menjawab pertanyaan yang lainnya gitu ya. Sebelum lanjut ke pertanyaan lain, saya juga ingin mengundang Bang Fikri nih yang kebetulan hadir pada sesi Zoom kali ini. Kita coba apakah Bang Fikri available atau mungkin punya pandangan terhadap apa yang tadi ditawarkan ataupun yang dijelaskan oleh pembicara. Bang Fikri, apakah hadir? Wah, terima kasih. Oke, silakan. Ini mungkin sebenarnya teman-teman yang di prakteknya di dispute ya, ada dari tim AHP, di sini ada Alvin dan teman-teman lain yang memang udah real life gitu menggunakan e-court ini gitu ya. Kalau dari saya pribadi, saya ngelihat ini perkembangan yang sangat bagus gitu ya. Tadi Fauzul bilang bahwa memang banyak advokat tantangannya yang masih gaptek gitu ya. Yang kalau menurut saya sih itu the outgoing generation gitu ya. Kalau kita lihat generasi yang muda-muda yang sekarang mayoritas itu punya kemampuan yang lebih, dan saya sih amat sangat berharap gitu ya ini MA bisa up the ante gitu ya, bisa secara lebih jauh lagi menerapkan. Nah, the fact bahwa mereka bisa sejauh ini, yang itu buat saya
benar-benar pleasantly surprise gitu ya, karena dengan sekarang aja itu transparansi dari proses, kemudian banyak banget red tape yang memperlama proses berperkara gitu ya. Nah, dengan yang sekarang ini sudah sangat terbantu. Misalnya kita lagi ada kasus di PT UN, itu gimana dengan pemanggilan prosesnya yang semuanya secara elektronik, itu benar-benar nggak memutus berbagai kesulitan lah gitu ya. Ya contohnya dengan kita sekarang work from home, itu langsung di email disebar ke tim gitu ya, dan sebagainya gitu, dan termasuk juga submission-nya gitu ya. Kita bangga sekali waktu itu teman-teman submission lagi work from home dilakukan online gitu. Menurut saya sih ini masa depan gitu, kita semua harus embrace ini dan kita semua harus tuntut ya. Kita puji MA gitu karena berhasil sampai ke sini, tapi jangan kebanyakan dipuji juga gitu. Kita tuntut MA untuk meningkatkan lebih jauh lagi, dan saya pikir sih jadi contoh ya, untuk jadi contoh bagi lembaga-lembaga pemerintah lain, khususnya lembaga penegakan hukum, lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan gitu, yang kalau saya lihat MA sudah di era digital, tapi yang dua itu masih di zaman batu kelihatannya gitu ya. Karena saya nggak bicara soal teknologi yang dipakai gitu ya, tapi mungkin aja punya teknologi yang canggih, tapi yang susah itu bukan beli teknologinya, yang susah adalah menerapkannya. Yang susah adalah mengadopsi bisnis proses yang kemudian bisa diselaraskan dengan teknologi gitu ya. Dan mengubah mindset mungkin ya Bang ya. Kenapa? Mengubah mindset-nya juga. Dan mindset ya, bahwa sekarang lawyers yang sudah tercatat di e-court gitu sudah punya alamat email yang terregister, dan the fact bisa dikirim email gitu untuk undangan sidang, itu kayak mind blowing lah kalau buat orang-orang tua seperti saya gini, generasi tua ya. Karena Fauzul tadi bilang ada generasi tua gitu ya, saya ngaku aja duluan deh. Ya, itu aja mungkin sedikit komen. Ya, terima kasih. Alvin, kalau boleh sih saya mau menyarankan Ibu moderator mengundang Alvin untuk juga cerita pengalamannya, atau mungkin ada pertanyaan. Oh, sudah menggunakan juga ya. Baik, terima kasih Bang Fikri atas tadi pandangannya dan sedikit yang bukan sedikit sih, malah apresiasi ya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pengadilan saat ini ya, dan tentunya juga pengadilan dengan institusi penegak hukum lainnya, kejaksaan dan kepolisian dalam hal persidangan pidana. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti Mas Alvin juga kalau misalnya memang mau sharing prakteknya seperti apa, silahkan saja. Tapi sebelumnya mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya. Ada yang bertanya mengenai paralegal. Nah, apakah dengan litigasi ini bisa digunakan oleh paralegal begitu ya? Silakan dari narasumber salah satu mungkin bisa menjawab itu. Lalu kedua ada pertanyaan mengenai terkait pemeriksaan perdata secara telekonferensi ya, apakah dimungkinkan hal ini? Nah, kelihatannya kalau tadi dari presentasinya Pak Abi kan sebetulnya telekonferensi sudah ada di beberapa aturan juga ya, jauh sebelum adanya pandemik ini. Lalu kemudian ada pertanyaan mengenai apakah litigasi Indonesia ini adopsi dari litigasi negara lain, dan best practice-nya terutama di Asia Tenggara atau di Asia seperti apa? Dan yang terakhir pertanyaan mengenai cara terbaik bagi penasihat hukum atau kuasa hukum untuk bisa berkomunikasi dan terdakwa atau para pihak yang menggunakan sistem e-litigasi ya selama sidang berlangsung begitu. Oke, mungkin itu Mas Abi mungkin bisa jawab mengenai best practices. Singkat saja Mas Abi, dari Mbak Liza mungkin bisa bicara mengenai paralegal ya. Dan juga mungkin bisa juga bicara atau menjawab pertanyaan mengenai cara komunikasi bagi penasehat hukum. Silakan. Kepada Mbak Liza dulu deh. Perempuan dulu deh kali ini giliran. Oke. Tadi soal yang itu Mbak Nisa yang menanyakan paralegal ya.
Kalau soal yang paralegal, setahu saya itu memang bahkan bukan hanya melalui litigasi, sidang langsung pun kan sebenarnya harus advokat yang memang sudah memiliki kartu advokat kan. Jadi paralegal tidak bisa bersidang sendiri, kecuali memang kalau hanya mendampingi advokat tersebut. Dan kalau berbicara tentang advokat di dalam ketentuan litigasi ini yang saya baca, itu advokat tersebut merupakan harus advokat yang sudah mendaftarkan diri ke dalam proses e-court ini dan litigasi, dan kemudian nanti ada semacam verifikasi dari ketua pengadilan tinggi. Seperti itu Mbak Nisa. Kalau untuk yang paralegal. Oke, kalau misalnya ini kelihatannya perlu gambaran juga cara terbaik kalau misal penasehat hukum atau kuasa hukum berkomunikasi dengan terdakwa nih pada saat proses litigasi ini. Iya, sebenarnya ini kan juga masih menjadi pertanyaan bersama Mbak Nisa ya, karena kalau dalam praktiknya kan belum jelas juga bagaimana prosedur teknis pendampingan penasehat hukum terhadap terdakwa. Nah, terdakwa ini sendiri kan sebenarnya juga terbagi, ada yang menjadi tahanan rumah, kemudian ada juga yang menjadi tahanan di rutan. Meskipun pada kenyataannya mayoritas di Indonesia kalau misal terdakwa itu pasti ditahan di rutan, karena kan mindset-nya adalah membawa semuanya ke penahanan di rutan itu sendiri. Nah, kalau untuk bagaimana aplikasi atau penerapan terbaik mengenai koordinasi antara terdakwa dan juga penasehat hukumnya, kalau saya sendiri melihat yang paling bagus itu adalah terdakwa bersama bertemu secara langsung dengan advokat bertemu secara langsung dengan terdakwa. Jadi advokat pergi atau bersidang dari tempat di mana terdakwa itu berada. Misalnya kalau tahanan rumahnya di rumah, kalau misalnya tahanan di rutan, itu advokatnya berada di rutan itu sendiri. Kalau misalnya sebenarnya ada ide juga, advokatnya bisa bersidang dari rumahnya sendiri. Tetapi saya sanksi bagaimana proses komunikasi antara advokat dan juga terdakwa tersebut. Kan kita tahu yang namanya tahanan itu kan susah untuk mengakses telepon atau misalnya media komunikasi lainnya. Jadi kalau memang tidak bertemu secara langsung, tidak bisa dipastikan bahwa terjadi komunikasi virtual antara advokat dan juga terdakwa itu sendiri. Jadi yang paling bagus adalah ya advokatnya datang ke tempat terdakwa itu berada. Bisa dari rumah, bila tahanan rumah, atau misalnya dari rutan. Ya betul, dan yang paling utama sebetulnya jangan sampai hak-hak terdakwa yang memang sudah digariskan di dalam KUHAP kita itu ada yang hilang gitu ya. Sebisa mungkin itu semua dipenuhi gitu, karena itu sudah menjadi kewajiban dari KUHAP. Oke, Mbak Nisa, aku boleh sedikit menambahkan Mbak yang soal hak-hak terdakwa, sekitar 2 menit. Jadi memang salah satu concern juga yang disampaikan oleh teman-teman advokat yang bersidang itu dengan adanya litigasi ini sendiri, baik dalam masa pandemi atau nanti pasca pandemi, selain dari permasalahan teknis soal hak-hak terdakwa dan juga saksi, itu sebenarnya ada 2 catatan. Pertama itu adalah jika terdakwa atau saksi tersebut adalah orang dengan kebutuhan khusus, misalnya rekan-rekan tuli, apakah penyediaan dari juru bahasa isyarat itu juga perlu diatur secara detail. Terus kemudian jika terdakwa atau saksi adalah orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, bisa jadi orang di daerah yang hanya bisa misalnya bahasa Jawa saja, atau pihak warga negara asing. Ya, jadi penyediaan penerjemah juga. Nah, nanti kan hal-hal inilah yang nanti ya sedang ditampung oleh Mahkamah Agung kelihatannya. Ya, tadi kan disampaikan akan ada proses penyusunan peraturan untuk mengatur hal-hal yang lebih teknis lagi ya. Kita harapkan sih semua hal ini dapat menampung semua kebutuhan masyarakat tadi. Oke, dari Pak Abi, bisa singkat saja Pak mengenai best practices untuk litigasi ini diambilnya dari mana, ataukah memang Indonesia nih merancang sendiri begitu? Ya, baik. Mungkin kalau secara singkat jawabannya ini pertanyaan apa ada lesson learn dari negara lain gitu, terutama Asia atau Asia Tenggara. Ya memang kita belajar dari negara lain yang memang implementasinya sudah lebih advance, terutama di negara tetangga itu Singapura, dan kalau ke timur itu ke Australia.
kita memang mengadopsi mekanisme filing pendaftaran, itu pendaftaran dokumen, kemudian juga mekanisme proses pembayaran, kemudian juga filing dokumen yang terkait dengan pemeriksaan persidangan itu dari beberapa negara itu. Nah, dan memang ada beberapa yang tidak bisa lah gitu ya kita adopsi, terutama pemeriksaan terutama terhadap barang bukti. Dalam diskusi perancangan Perma 1 itu juga masih perdebatan demi keyakinan hakim untuk membuktikan dokumen ataupun bukti lain itu sah, bisa dibuktikan secara formal, maka tetap diperlukan pemeriksaan secara fisik gitu. Kurang lebih argumentasinya seperti itu. Tapi kalau kita berkaca ke negara lain sebetulnya itu nggak ada masalah ya. Memang satu sisi infrastruktur terkait dengan pembuktian terhadap barang bukti elektronik, ya pembuktian elektronik terhadap barang bukti elektronik itu juga sudah pakem, sudah clear gitu mekanisme prosedurnya. Jadi tidak ada masalah di negara-negara tersebut. Nah, agak berbeda dengan kita yang belum bisa diadopsi secara 100%, di mana dokumen elektronik saja baru diakui gitu, tapi belum ada jaminan keabsahan dan bagaimana mekanisme untuk mengkonfirmasi keabsahan dan bagaimana juga nantinya kalau di persidangan perlu dibuktikan. Nah, jadi kalau berbicara litigasi, kita belum mempelajari lah, kita borrowing ideas from other nations, khususnya ya hal-hal yang bisa kita adopsi, tapi kalau dalam pemeriksaan terutama barang bukti itu yang belum, kita tidak mengadopsi, kita benar-benar masih mencerminkan ciri hukum acara terutama perdata yang mencari kebenaran formal itu. Ya mungkin secara singkat seperti itu. Terima kasih Pak Abi. Jadi ya ini kalau tadi Bang Firky sampaikan punya email aja udah mind blowing, sebetulnya prosesnya itu udah saling bersinergi ada di beberapa tempat. Ada peraturan barang bukti elektronik yang sekarang ini terus diperbaharui, lalu kemudian di satu sisi pengadilan juga terus memperbaiki sistemnya, dari kepolisian dan kejaksaan juga demikian. Jadi mungkin nanti suatu saat nanti kita akan terintegrasi keseluruhannya dan bisa lebih baik lagi gitu semua sistemnya. Nah mungkin terakhir saya akan undang Mas Alvin ya, yang tadi disampaikan katanya punya pengalaman nih untuk mencoba litigasi ya di bidang di kasus perdata atau pidana nih. Coba Mas Alvin kita dengar dulu. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih juga semua tadi narasumber Bang Abi, Bang Fauzul, Mbak Liza. Mungkin nambahin dari yang tadi Bang Fikri sampaikan, memang untuk perkara perdata dan PT UN sebenarnya jauh sebelum COVID itu memang sudah ada aturannya gitu mengenai litigasi di Perma 1 2019, dan memang alhamdulillah ya sudah berjalan lah. Tapi yang kami rasakan gitu di tim dispute yang sehari-hari masih sidang sekarang adalah yang pertama adalah sekarang pasca COVID ini justru yang paling bagus untuk masalah litigasi itu justru perkara pidana gitu. Karena tadi semua stakeholder-nya, semua ekosistemnya, baik dari rutannya, kejaksaannya, KPK-nya, semuanya itu mereka udah sama-sama untuk mencegah gimana caranya supaya tidak ada kontak fisik lagi. Nah, yang masih kita temui di lapangan itu adalah perkara-perkara perdata yang sebelum ada COVID ini, submit-nya itu memang secara manual, bukan secara litigasi gitu, sehingga pemeriksaannya sekarang pun Mahkamah Agung itu belum ada sistem Mahkamah Agung dan maksudnya juga pengadilan belum ada sistem gimana caranya untuk merubah litigasi kalau di tengah-tengah gitu. Nah, mungkin ini yang kita temui di lapangan, malah kebanyakan ya itu jadinya adalah maksudnya benar-benar impromptu lah, kayak kita lihat beberapa pengadilan niaga di luar Jakarta, karena nggak mungkin rapat kreditur itu dilakukan secara fisik, mereka akhirnya melakukan dengan Zoom. Tapi kalau di Jakarta karena masih ada rapat kreditur yang dilakukan secara fisik. Nah ini kan itu tadi, jadi ada balap-balapan nih, regulasinya belum ada, tapi di praktek di lapangan adalah kalau misalkan PKPU kepalitan itu perlu diputus cepat semuanya. Nah ini mungkin juga jadi pertanyaan nih bagi Mbak narasumber adalah ini sebenarnya regulasi yang kita perluin ini baiknya apa ya gitu. Apakah
perlu nunggu undang-undang dulu, Perpu, atau SEMA Perma itu cukup gitu. Karena kita kalau lihat litigasi kan sebenarnya Perma 1 2019 juga banyak nerobos lah, quote unquote, tanda kutip, asas-asas yang ada di hukum acara gitu. Paling gampang adalah gimana yang masalah terbuka untuk umum. Habis itu gimana pembacaannya, harus pembacaan putusan juga bisa secara elektronik, gimana masalah harus di dalam sidang terbuka untuk umum. Itu kan sebenarnya to some extent juga ada beberapa yang ditabrak. Nih apakah ke depannya ini kita perlu nunggu regulasi di undang-undang atau juklak-jukdis di level benar-benar Perma atau SEMA itu cukup? Itu mungkin pertanyaan untuk Abang Mbak narasumber sih. Terima kasih. Ya, lagi-lagi memang hal teknis ya yang ini yang tentunya perlu diatur lebih lanjut begitu. Nah tadi saya mungkin masih bisa kasih waktu 1 menit karena kita juga tadi terlambat sedikit ya. Kepada siapa, entah Abi atau Mbak Liza mau menjawab tadi pertanyaan Mas Alvin, sekaligus satu lagi juga pertanyaan yang masuk itu rupanya untuk perkara pidana memang sidang pengadilan sudah dilakukan secara online, tetapi ketika dari pengacara dari publik untuk melihat secara online tersebut ditolak oleh hakim. Nah, mungkin apakah ada dasar bagi hakim untuk menolak untuk bisa menyaksikan sidang tersebut gitu. Dasarnya tuh apa mungkin? Silakan Mbak Liza 1 menit, Mas Abi 1 menit. Oke. Liza duluan, silakan deh. Oke, aku dulu ya Bang Abi ya. Singkat, Mbak Nisa, kalau untuk yang tadi paparan dari Bang Alvin, memang kita sepakat bahwa prosedur teknisnya yang harus banyak disusun dengan mendengarkan banyak masukan dari para advokat dan juga para pengguna layanan di pengadilan. Kalau untuk bentuk dari peraturannya, kalau saya pikir untuk litigasi itu sendiri kan bentuknya peraturan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk prosedur teknis dan segala macamnya mungkin bisa diatur di dalam, kalau tidak salah kan ada SK Ketua MA ya Bang Abi ya, yang 127 atau 129 tahun 2019, mungkin bisa ada perbaikan dari SK Ketua Mahkamah Agung itu sendiri, atau mungkin ke depannya jika dirasa bahwa litigasi itu sendiri perlu ada penyempurnaan, ya kita bisa sempurnakan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung yang baru. Kalau tadi pertanyaan yang ditolak masuk oleh majelis hakim ya, ya sejujurnya saya susah menjawabnya karena kan itu termasuk di dalam wewenang dari majelis hakim itu sendiri. Gitu. Mungkin alasannya apakah pihak yang ditolak tersebut ujuk-ujuk masuk ke dalam sidang virtual tersebut tanpa konfirmasi, atau misalnya link dari aplikasi virtual itu bocor lalu ada yang masuk. Nah itu saya kurang tahu juga, bergantung dari alasan penolakannya. Oke, dari Pak Abi ada yang mau ditambahkan? Mengomentari tadi yang ditolak memang karena SEMA-nya mengatur itu kewenangan ketua majelis hakim. Jadi ini akhirnya yang membuat pertanyaan juga pasti rekan-rekan advokat di lapangan mendapatkan perlakuan yang berbeda di setiap persidangan berbeda. Ya, jadi pertanyaan juga kan akhirnya banyak standar, harusnya bisa jadi standar tapi nggak ada standarnya gitu. Nah ini kembali lagi juga memang mungkin jalannya adalah penyempurnaan regulasi. Tapi kalau balik lagi ke regulasi, tadi pertanyaannya Bang Alvin gitu, ini perlu bagaimana sih mengurusnya? Memang ini balik lagi ke politik hukum, terutama bagi perancang undang-undang, DPR dan pemerintah, mau memperhatikan hukum atau undang-undang di sektor peradilan ini mau seperti apa. Karena memang betul Perma yang lahir, terutama pasca 2015, itu lahir memang rata-rata merespons kebutuhan masyarakat, lah bisa dibilang begitu. Dan juga merespon perubahan perilaku masyarakat di dalam memanfaatkan teknologi. Kita nggak bisa elakkan juga ada nama Perma tentang gugatan sederhana itu yang juga levelnya materi muatan selevel undang-undang tapi belum selesai juga dibahas di DPR, akhirnya Perma yang masuk.
dan juga bagaimana cara merancang administrasi dan persidangan secara elektronik juga diatur dalam Perma. Nah, yang saya angkat pertama sekali tadi itu, jadi ketika hukum acara masih dipandang ya quote unquote kaku gitu ya, sebagaimana yang masih berlaku di zaman kolonial Belanda dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, sepanjang belum diubah masih berlaku yang lama gitu. Ya, akhirnya terpatri ke sana. Ketika ada perubahan 100 tahun kemudian dalam bentuknya Perma, pasti orang akan bertanya-tanya juga. Nah, kalau kita mau ngambil lesson dari pelajaran dari negara lain, ketika court rulings itu sudah keluar, undang-undang hanya menegaskan aspek-aspek umumnya aja, court rulings mengatur bagaimana teknisnya, udah nggak ada pertanyaan lagi biasanya. Semua akan menurut bagaimana pengadilan itu mengatur bagaimana tata cara mau filing, bagaimana tata cara mau menghadiri persidangan, apa do and don'ts-nya gitu. Nah, kadang-kadang kita karena mungkin dianggap Perma lagi-lagi quote-unquote di bawah secara tata perundang-undangan di bawah undang-undang, masih ada orang yang masuk membenturkannya dengan ya merasa levelnya kalau HIR itu masih selevel dengan undang-undang. Nah, bagi tapi saya hukum acaranya nggak beres-beres gitu ya di mungkin beres, tapi dituntaskan ya, gitu. PR-nya kalau mau selevelnya undang-undang ya tolong diberesin gitu ya, kalau diadvokasikan ke DPR. Ya, satu sisi bagi yang punya jaringan kepada DPR. Karena kita menganut Kelsenian, sistem Kelsenian di mana hukum yang lebih bawah nggak boleh bertentangan dengan di atas, ya itu ada implikasinya. Tapi di hukum yang paling atas nggak diberesin juga. Ya itu. Oke. Dikit. Ya, baik. Terima kasih Pak Boleh Abi, sedikit Mbak Nisa tambahan sedikit silakan. aja. Bang Fauzul, silakan. Saya rasa emang ini jadi beberapa pertanyaan yang masih menggantung dan perlu dijawab secara tegas ya oleh MA, bahwa sebetulnya dengan berlakunya Perma itu sebenarnya tidak ada pertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Kalau menurut saya apa yang diatur di Perma itu kan sebetulnya adalah tambahan dari materi yang sudah diatur dalam undang-undang. Artinya sepanjang memang itu tidak ada pertentangan, seharusnya itu tidak perlu dipersoalkan. Yang kedua, saya pikir memang Perma ini daya ikatnya memang bisa saja dipertanyakan apakah bisa mengikat publik gitu ya. Secara memang tadi disampaikan oleh Abi, apakah ini masuk dalam hierarki peraturan. Tapi prakteknya Perma itu mengikat para hakim, ya. Artinya ya kita boleh tidak setuju, tapi tentu hakim akan menggunakan kewenangannya untuk menggunakan mana yang dianggap berlaku bagi hakim. Jadi saya rasa memang ini perlu dipertegas ya. Kalau saya lihat di Perma itu memang tidak disebutkan bahwa ketentuan Perma itu sebetulnya adalah ketentuan yang melengkapi hukum acara yang berlaku. Tapi di situ kayaknya kurang tegas gitu ya. Jadi cuman mengatakan bahwa ketentuan yang sebelumnya yang 2018 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perma ini. Nah, ini perdebatan yang sering ya yang sudah terjadi terhadap Perma maupun Sema sekarang itu kedudukannya seperti apa. Tapi menurut saya dari Perma yang mengenai litigasi ini tidak ada yang bertentangan sebenarnya, Mas Abi, Mbak Liza. Ya, karena ini betul-betul teknis bersidang. Kalau ditanya tadi apakah pidana misalnya bisa, selama ini juga pidana pernah melakukan teleconference ya kan, pemeriksaan ahli misalnya itu dilakukan secara jarak jauh, prakteknya sudah ada. Ya apalagi dengan kondisi COVID sebetulnya mestinya hakim bisa memberikan fleksibilitas ya kalau memang itu tidak bisa dilakukan karena keadaan darurat, itu mestinya bisa dilakukan. Terima kasih Mbak Nisa. Baik, terima kasih Bang Fauzul. Memang masih seru sekali ya itu didiskusikan. Hal ini didiskusikan terutama mengenai teknis di lapangannya yang mungkin berbeda-beda. Banyak sekali kendala-kendala yang mungkin dirasakan, tiap daerah punya kendalanya masing-masing juga. Terlebih dengan geografis Indonesia yang negara kepulauan. Tapi karena waktu juga yang membatasi diskusi, tadi ada pesan dari panitia bahwa
seri diskusi ini akan terus berlanjut. Jadi nanti entah dari panitia mungkin akan membungkusnya menjadi per isu, seperti misalnya katakanlah perkara agama, lalu kemudian perkara pidana perdata, lalu kemudian TUN atau yang lainnya, atau dibungkus dengan format yang lain. Tapi yang jelas nanti dari panitia akan menginfokan lebih lanjut, dan tentunya bila teman-teman tertarik dapat juga ikut serta dalam series diskusi lanjutannya.